Bismillahirrahmanirrahim. Dan kajian akhir zaman ini termasuk kajian yang sebenarnya sangat penting. Hanya saja tampaknya yang mau punya kepedulian terhadap kajian akhir zaman ini belum terlalu banyak. Ya. Padahal ada sebuah hadis yang dari hadis ini kemudian sebahagian ulama memandang hadis ini menjelaskan hal yang terkait dengan kajian akhir zaman. Ya. Hadis ini bisa Anda temukan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana hadis ini terdapat pada hadis nomor 2. Ya. Sering disebut hadis Jibril. Saya yakin Anda sudah pernah mendengarnya. Yang menyampaikan, yang meriwayatkan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, "Bainama julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami para sahabat sedang duduk bersama Rasul, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Ya. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, namun tidak ada atharus safar, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Dan laki-laki ini langsung duduk di depan Nabi, dekat sekali, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, mal Islam, apakah Islam? Ya. Nabi menjawab dengan menguraikan rukun Islam yang 5. Ya. Engkau berikrar syahadatain, sholat 5 waktu sehari, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan pergi haji manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang diberi kesanggupan untuk menempuhnya, menempuh perjalanannya. Terus kata laki-laki ini, sodakta, Anda benar. Sehingga Umar yang meriwayatkan hadis ini terheran-heran. Ini laki-laki bertanya, tapi ini laki-laki yang memberi penilaian pula. Kemudian pertanyaan yang kedua, mal iman, apakah iman itu? Nabi menguraikan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir, khairihi wa syarrihi. Takdir yang khair, yang baik, maupun takdir yang syar, yang buruk. Ya. Sodakta lagi kata laki-laki ini. Benar Anda kata laki-laki ini. Pertanyaan ketiga, mal ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab dengan satu kalimat. Ternyata kalimat ini definisi dari ihsan. Nabi bersabda, "Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Pertanyaan yang keempat, mata sa'ah, kapankah kiamat terjadi? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tetapi dikejar terus sama laki-laki ini. Wa ma amaratiha. Apa tanda-tanda kiamat sudah dekat? Di dalam hadis ini Nabi menjawab 2 tanda. Tanda pertama kata Nabi, bila mana seorang budak perempuan melahirkan majikannya, tuannya. Ya. Yang kedua, kiamat sudah dekat bila mana orang yang tidak beralas kaki, nyeker, telanjang dada, miskin, penggembala domba, berlomba membangun gedung-gedung tinggi. Terus laki-laki ini berdiri meninggalkan majelis. Ya. Nabi langsung menyuruh Umar bin Khattab mengejar laki-laki itu. Dan ingat ya, Umar bin Khattab ini laki-laki yang besar, kuat, besar. Ya. Dalam riwayat dikatakan kalau Umar itu naik kuda mau berperang, ya, kakinya itu hampir geser di tanah, begitu saking besarnya dia.
Jadi kalau Umar itu berlari, 1 langkahnya 3 langkah kita. Dia kejar laki-laki itu, tetapi kemudian dia kembali dan berkata, ya Rasulullah, sudah menghilang laki-laki itu. Maka Nabi bertanya kepada Umar, hai Umar, tahu kamu siapa laki-laki tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Kata Nabi, itu malaikat Jibril alaihissalam datang ke tengah-tengah kita mengajarkan din agama kepada umat ini. Subhanallah. Ya. Jadi sebagian ulama berdasarkan hadis ini menyimpulkan bahwa ajaran Islam yang sangat luas dan sangat dalam ini, kalau mau diperas ya, itu intinya ada 4. Ada yang berkaitan dengan pelajaran fikih ibadah, rukun Islam yang 5 itu, ya, tentang sholat, puasa, zakat, haji, ya. Ada yang berkaitan tentang ilmu keimanan, ya, rukun iman yang 6 tadi. Kemudian yang ketiga, ada yang berkaitan dengan pelajaran ilmu mengenai kualitas amal kita, yaitu ihsan. Kita kadangkala lupa bahwa kalau kita beramal, kita harus beramal dengan sebaik-baiknya. Jangan kita bersemangat beramal itu semangat yang penting kelar, gitu. Bukan begitu. Ya. Makanya ilmu tentang pelajaran yang ketiga ini, ihsan ini, nanti berkembangnya menjadi ilmu tentang akhlak, ilmu tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa, ilmu tentang tathhirul qalb, pembersihan hati, ilmu tentang tarbiyah ruhiyah, pendidikan kerohanian, spiritual. Ngerti? Ya. Sebagian orang, mungkin kita nggak setuju, mengatakan ini ilmu tasawuf, gitu. Pendek kata, ilmu yang kaitannya dengan bagaimana ketika kita beramal, kondisi batin kita, kondisi yang sifatnya ya ruhian diri kita, begitu. Ini penting ilmu ini.